Ya, kelihatannya memang seperti saya katakan tadi, arah outlook inflasi itu yang menjadi patokan ya salah satunya. Memang kalau dari sisi perdagangan, neraca perdagangan kelihatan memang, surplus perdagangan kita itu akan kecenderungan menurun ya. Tadi perkiraannya untuk tahun ini hanya sekitaran rata-rata 2 sampai 3 billion, ini rata-rata, bisa saja lebih tinggi di bulan tertentu, tapi di bulan lain itu cenderungan lebih rendah, tapi secara rata sekitar 2 sampai 3 billion. Tapi memang surplus dagang ataupun current account ini pengaruhnya memang tidak sesignifikan arus modal tentunya ya. Kalau kita lihat tahun lalu, walaupun surplus dagang kita relatif cukup tinggi tahun lalu ya, tapi rupiah kita tahun lalu cenderung melemah ya. Tapi untuk tahun ini kita lihat walaupun trade surplus kita menurun, rupiah kita cenderung menguat. Ini salah satunya mungkin didorong oleh proyeksi ya atau pelaku pasar terhadap arah inflasi kita. Arah inflasi kita walaupun waktu itu tahun lalu banyak yang mengatakan inflasi kita akan mengarah ke 7%, ternyata inflasi kita akhir tahun hanya 5,5% tahun lalu, dan tahun ini kemungkinan akan kembali normalisasi ke arah 2%. Jadi masih ada peluang inflasi kita itu dari posisi sekarang 3,5%, itu ada peluang inflasi masih kecenderungan menurun. Nah, ini yang mendorong rally sebenarnya di pasar modal kita, terutama pelaku asing yang membeli obligasi pemerintah ya sejak tahun lalu, dan ini mendorong inflow dana yang cukup besar ya. Sejauh ini sekitaran 4 sampai 5 billion dana asing yang sudah masuk ke dalam negeri, dan ini yang menjadi inflection point terhadap arah pergerakan rupiah. Nah, sejauh ini rupiah kita masih relatif stabil, sempat berada di bawah 15.000 rupiah per US dollar, sekarang kisaran sekitaran 15.000 US dollar ya. Jadi rupiah kita jadi kelihatannya masih relatif stabil, walaupun tadi posisi dari sisi current account kelihatannya akan kemungkinan besar tidak sebesar tahun lalu ya surplusnya, dan bisa saja mengarah ke defisit tahun ini. Nah, ini ditopang terutama oleh aliran modal asing di pasar modal kita, Mas Bram. Oke, dengan sentimen yang Anda katakan tadi ada di current account begitu ya Pak David, ini sebetulnya range rupiah kita akan berada di level berapa di sepanjang tahun ini? Ya, kemungkinan kelihatannya masih cenderung stabil di kisaran, mungkin supportnya itu di 14.950-an, sedangkan resisten bisa sekitar 15.300-an dalam jangka pendek ya. Jadi pergerakannya masih di kisaran itu, sambil kita melihat perkembangan terutama kondisi eksternal dan juga dampaknya terhadap neraca dagang kita maupun kebijakan Fed tentunya, maupun kebijakan-kebijakan bank sentral yang lain, Mas Bram. Oke, baik. Kita geser untuk mengamati secara pertumbuhan kredit begitu ya di tengah volatilitas yang terjadi, dilihat juga dari sentimen eksternal dan juga internal yang terjadi. Sebetulnya Anda mengamati pertumbuhan kredit kita di sepanjang atau di sisa tahun 2023 ini arahnya akan seperti apa, Pak David? Ya, kalau kita lihat dari sisi, mungkin kita pilah ya beberapa jenis kredit, contohnya pertumbuhan kredit modal kerja memang agak melambat ya, memasuki kuartal kedua ini, working capital loan itu hanya tumbuh sekitaran 8,1% ya. Tahun lalu di bulan yang sama, di bulan Mei tahun lalu itu bisa tumbuh sekitaran 11%. Jadi memang kelihatannya masih ada tren menurun. Ini juga kaitan mungkin tadi dengan kuartal 2 kita yang agak melambat, seperti saya sampaikan tadi, seperti indeks penjualan retail, lalu juga dari big data maupun juga proyeksi pertumbuhan kelihatan agak stagnan di kuartal kedua. Nah, tapi untuk kredit investasi ini masih relatif stabil ya. Kalau kita lihat pertumbuhan di Mei 2023, data terakhir itu masih tumbuh 11,6%. Ini sebenarnya meningkat dari posisi tahun lalu di bulan yang sama itu 7,6% untuk pertumbuhan di kredit investasinya. Dan untuk kredit konsumsi ini juga masih tetap relatif baik ya. Kebijakan makroprudensial yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia ini tetap suportif dan mendorong juga permintaan di kredit konsumsi. Terutama kalau kita lihat ada peningkatan di pembelian kendaraan bermotor ya. Jadi kalau kita lihat nih kecenderungannya kendaraan bermotor pembeliannya meningkat, dan ini juga tentunya mendorong kredit konsumtif untuk kredit kepemilikan kendaraan bermotor. Tapi satu hal kita lihat ada penurunan dari sisi dana pihak ketiga.
Jadi kalau kita lihat penurunan tahun lalu masih bisa tumbuh 10,7% di bulan Mei, tahun ini hanya 5,4% data terakhir di bulan Mei untuk dana pihak ketiga. Jadi kelihatannya memang likuiditas agak sedikit mengetat dan kemungkinan juga ini mendorong beberapa bank juga mulai menaikkan suku bunga pinjamannya ya. Jadi kalau kita lihat di beberapa jenis kredit seperti jenis kredit konsumtif memang masih bertahan suku bunganya, tapi untuk kredit-kredit modal kerja, kredit investasi memang mulai merangkak naik ya. Ini Baik. juga cerminan dari kondisi likuiditas yang agak mengetat.